Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ili siyama junnatan lil mu'minin wa ja'alahu farhataini lis-sha'imin. Farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin, amma ba'd. Para jamaah, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan sampai hampir di penghujung siam kita di hari ini, yaitu menjelang berbuka. Para jamaah, semoga Allah meridhoi dan menerima amal-amal kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan mencoba menerangkan tentang tafsir suratul Ma'un. Tafsir suratul Ma'un, yaitu surat Al-Ma'un. Ya, kita surat Al-Ma'un, surat yang ke-107 dari urutan mushaf kita. Pada kajian yang lalu terbahas sudah tentang surat Al-Kautsar, karena ini berangkatnya dari bawah, mestinya dari atas ke bawah. Tapi karena membahas atau pengkajian ini didasari oleh pengkajian dari ayat-ayat pendek, berangkatnya gitu ya. Ayat-ayat yang pendek terus sampai yang panjang. Nah, ayat pendek itu ada di juz amma ini. Di juz amma yang paling pendek dari bawah terus ke atas, karena mudah dihafal. Tapi mudah dihafal, tapi sangat utuh, sangat muatannya sangat dalam ya. Walaupun itu ayat-ayat pendek, isi muatannya sangat dalam, penuh, walaupun pendek. Iya, para jamaah, contoh seperti surat Al-Kautsar itu sesungguhnya isi muatannya sangat penuh, sangat besar ya, sangat relevan dalam kehidupan, seperti surat Al-Kautsar, walaupun pendeknya seperti itu. Pada kajian yang lalu itu surat Kautsar misalnya mempunyai beberapa simpulan, merupakan kebalikan dari surat Al-Ma'un yang akan kita kaji ini. Surat Kautsar itu Allah perintah kepada Nabi dan kepada kita semua ini juga supaya apa? Supaya mensyukuri nikmat. Supaya mensyukuri nikmat. Bentuknya bagaimana? Dengan ibadah kepada Allah yang ikhlas. Ibadah kepada Allah yang ikhlas gitu ya. Fasholli li rabbika wanhar. Sekaligus juga tidak boleh nyinyir, benci kepada Rasul. Kepada Rasul itu adalah kepada apa yang dibawa ya. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena kepada Rasul yang sekarang ini nggak ada nabinya, masih membenci, mencela, nyinyir, yo gak ono uangnya, ya kan? Nabinya ndak ono. Tapi umpama mencelanya ya ndak boleh ya, Masya Allah. Tapi sekali lagi untuk realita mencela dan mencibir kepada Nabi itu, maka diterangkan kemarin, belum sampai di sini pembahasannya tentang fikih kehidupan dan hukum dari surat Al-Kautsar, yaitu apa itu? Inna mubghidin nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena di penghujungnya ada ayat inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka, inna syani ni syani'a, inna syani'aka wal abtar. Ayatnya bunyi begitu kan? Itu syani'aka wal abtar. Apa itu sani? Sani itu
mubghid, yaitu orang yang membenci. Jadi orang yang membenci Nabi, itu simpulannya ya, inna mubghidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang benci dengan Nabi pada zamannya itu, ya Nabi itu dibenci. Mungkin bisa jadi sekarang walaupun tidak ada Nabi, orang benci dengan Nabi. Seperti tampak ada ucapan orang yang benci Nabi itu di medsos kemarin, Saifuddin Ibrahim itu kan asalnya Islam, karena munafik, bukan munafik, murtad ya. Sampai itu mengatakan satu, membenci puasa kemarin itu ya. Apa puasa di Ramadan itu? Bosone wong Islami, Masya Allah. Ya benci dia. Ini kebetulan momennya di Ramadan tuh. Terus tidak hanya benci ajaran siamnya, tapi dia menerangkan ini. Itu koyo omongane Bang Mamat itu. Bang Mamat itu Nabi Muhammad. Masya Allah. Omongannya apa? Saya mendalil untuk orang Islam, dosen, tapi murtad, naudzubillah ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita dijaga, dipelihara oleh Allah. Nih, jangan sampai murtad ya. Dia sondalil Pak. Ngomongnya nih, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia mengatakan ini koyok omongannya Muhammad iki ngene, Masya Allah. Nabi Muhammad itu disebut Bang Mamat. Kayak Muhammad iki gitu ngomong. Hadis Nabi itu ngono. Ya Allah. Jane bahasane wong kafir, ya kan? Wong murtad. Kalau dari orang Islam sampai muncul begitu, munafik namanya. Ya Allah. Itu di surat Al-Kautsar di penghujungnya kan, Allah menghibur kepada Rasulullah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci Muhammad itulah orang yang putus. Nah, di sini fikih kehidupannya apa yang kita ambil? Inna mubghidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pembenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma jaa bihi minan syara'in min syara'i rabbi huwal munqata'un. Jadi pembenci Nabi itu termasuk wa ma jaa bihi, apa saja yang dibawa Nabi. Ini jawaban ya. Pada zaman kita membenci Nabi itu apa yang diajarkan Nabi. Apa yang diajarkan Nabi? Min syara'i rabbi, dari syariat Allah. Ya ajaran-ajaran kita kerjakan ini. Itu aja dibenci. Apa yang diteladankan Rasulullah, apa yang diajarkan Rasulullah, disuruh begini-begini, dari yang paling rendah kecil, urusan yang kecil sampai yang berat-berat, menyangkut yang fardu sampai yang akidah tauhid. Dari yang kecil-kecil, ya nggak kecil ya, dari yang urusan sunnah-sunnah. Kalau itu memang diperintah oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah, jangan dibenci. Ya, walaupun urusan yang kecil-kecil, jangan sampai. Itu nanti kena ayat ini ya. Sesungguhnya pembenci Nabi dan termasuk wa ma jaa bihi min syara'i rabbi, ya, termasuk apa yang telah dibawa oleh Rasulullah dari syariat Tuhannya, syariat Allah, dari yang paling dianggap kecil sampai sing berat, menyangkut yang wajib fardu. Kayak siam ini menyangkut yang fardu, yang enggak fardu kayak sholat tarawih ini mau. Ya, koyok takjil, menyegerakan buka ini kan enggak fardu ya, sunnah. Ngono-ngono iku. Ngono iku ya ojo dibenci ya Allah. Ayo, benci Nabi yang pada kita sekarang ini, itu yang dibawa itu kebanyakan memang. Ada ujungnya terus mencela kok tadi itu contoh tadi ya. Iku ajarannya Mamat iku ngono. Masyaallah. Masih ngono aja ngomong ngono rek. Iku koyo ajarannya Nabi Muhammad. Ngene lah ya. Berarti gak ngakui Nabi kepada Nabi Muhammad. Pancen wong murtad. Astagfirullahaladzim.
Dia yang ngerti dalil-dalil. Naudzubillah ya, jangan sampai ngono iku. Ya, makanya bener wong murtad itu kudu dibunuh anjenan. Ya iki ngarakno. Yo jelek-jelekan akhirnya. Dan ini senjata untuk memurtadkan orang lain. Jadi wong sing gak kuat Islamnya gampang ketarik kuliah murtad. Ini makanya bener itu di Islam itu kongkon bunuh itu ngono. Baik, coba ya. Maka pembenci Nabi dan apa yang dibawa oleh Nabi berupa syariat dari Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang humul munqataun, orang-orang yang putus, ya. Putus dari apa? An khairid dunya wal akhirah, putus dari kebaikan dunia dan akhirat. Contoh tadi itu orang yang mamat mau ya Allah. Astagfirullah. Bahkan mencela isi ajarannya. Oh, poposo iku. Ya, mencela ajarannya. Itu pasti dia ada putus dari kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Dia mendapatkan penghinaan di akhirat, penghinaan di dunia. Putus dari kebaikan dunia, orang gak akan senang melihat. Apalagi orang Islam sedunia, kalau dengar ini dicari, pancung, ya ini keras. Astagfirullahaladzim. Ya kita karena masih hidup, paling kita gini, mudah-mudahan dia kembali ke jalan yang benar. Bisa saja, karena Allah itu bolak-balikkan hati ya. Ya muqallibal qulub, hari ini diginikan, hari ini dibegitukan ini ya. Ya makanya sering-sering baca doa itu kan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, balikkan hatiku kepada kuat pada agamamu ya Allah. Sabbit qalbi, teguh kokohkan hatiku untuk tetap pada agamamu ya Allah. Yang sudah berhidayah kayak gini, yo ikut ngaji gini, ojo sampai melenceng ngono mau. Itu minta ke Allah kan, ditetapkan hati ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan, jangan kau bengkokkan hatiku setelah kau beri petunjuk hidayah. Ya ngene iki sembolak-balik Pak ya kan. Masya Allah. Makanya ada dongo iku mau kaya iku mau. Ya, sepanjang belum mati boleh didoakan. Didoakan supaya dibuka oleh Allah, supaya mendapatkan petunjuk yang benar. Boleh ngene. Hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi ada hukumannya di dunia memang, ya. Orang seperti begini ini kalau dibiarkan, gak karuan nanti. Pola tingkai harus dihukum secara duniawi. Kecuali kalau dia tobat ya, baru diselamatkan. Itu sampai ngono ya. Maka orang yang membenci Nabi, jadi tidak terhenti ya. Bisa terus berjalan, bisa masih eksis orang yang membenci Nabi dan ajaran yang dibawa ini masih terus ya. Dan itulah orang yang putus dari kebaikan dunia dan akhirat. Walladzina la yabqalahum dzikrun masmu'un ba'da mautihim, dan mereka inilah orang yang tidak meninggalkan sebutan dan apa yang didengarkan setelah matinya dengan baik. Wong iki nek sampai mati gak ono ini ya sebut-sebutan yang baik dari orang yang mendapati setelah ditinggal. Berbeda dengan Nabi Muhammad, berbeda dengan Nabi Ibrahim. Sebutan walaupun sudah tidak ada orangnya masih terus hangat pada orang-orang berikutnya. Tapi orang yang buruk gak ono sebutan sing apik. Ini salah satunya adalah orang yang membenci syariat agama yang dibawa Nabi, itulah yang putus ya. Ya, tidak mendapatkan ini
omongan yang terbaik bagi generasi berikutnya. Itu artinya putus, gak direken be wong. Ya Allah, ya. Itu la yabqa lahum dzikrun masmu'un ba'da mautihim. Kenapa? Li'annahum lam yu'minu bi risalatil haqq. Karena mereka tidak percaya, tidak beriman dengan risalah, ajaran, tuntunan yang benar yang dibawa oleh Rasulullah, bahkan membencinya. Itu kadang-kadang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Contoh yang kemarin terjadi pada demo, ada kejadian yang ditunjukkan kepada kita. Bagaimana orang yang suka nyinyir dengan agama, nyinyir orang-orang yang membawa menyiarkan agama, para ulama habaib, dibenci, dinyinyir. Allah tunjukkan kejadian yang menghinakan, naudzubillah. Gak usah nyebut inisialnya, kan tahu semua itu ya Allah. Tapi nek Gus Nur langsung disebut, langsung. Gus Nur sampeyan golek kan ini delok kejadian itu. Ini loh balasannya Allah untuk dunia. Masya Allah. Jangan kemudian berkata ngene, pendemo kejam, jangan ngono. Ini lewat ngono Allah bisa. Karena apa? Karena sebelumnya coba orang-orang itu membenci kan? Membenci bima bihi, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW min syara'i rabbi, bentuknya dari syariat Allah ini, dari mulai yang paling kecil sampai yang berat. Paling kecil koyo jenggot misalnya, paling kecil-kecil ojo dibenci. Itu nanti ono balasane rek, Masya Allah. Nek gak segera tobat. Ya. Sudah ada tobat, saya terus gaya-gaya langsung be Allah ini salah satunya ya. Ini sehingga apa? Yang tertinggal tidak baik, tidak meninggalkan kebaikan setelahnya. Tapi justru sesuatu yang pokoknya tidak ngenakno lah. Ini yang namanya hizyun fil hayati dunya, kehinaan hidup di dunia. Itu coba di Quran surat ada kan ayat kan ini, kalau ada orang, ini orang Islam kadang-kadang ya, orang Islam kan, maka Allah sambil bertanya, katanya Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa kamu itu percaya sebagian saja dari ayat Allah, dari ajaran Islam ya, tapi kamu ingkari sebagiannya ya. Ada ayat yang menanyakan seperti itu Allah kepada ini orang-orang yang kadang ngambil agama itu enak-enak itu ya. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din, mengapa kamu cuma percaya sebagian, wa takfuruna bi ba'din, tapi kamu ingkari, mengabaikan, tidak percaya sebagian lagi dari Islam yang dibawa Rasulullah. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan yang akan diterimakan orang yang begini kecuali ndok donya wis dihina, Pak. Ini coba ayat ini. Ya, masyaallah. Allah sebagiannya memberikan kontak laknat ndok donya dihina, Pak. Diketokno wong sret. Illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil. Kalau ndak tobat sampai ngono pancet maneh, besok dino kiamat dikembalikan pada siksa yang sangat berat. Surat Al-Baqarah ada ya. Ini coba nih. Itu namanya orang muqattaun, orang yang putus, muqtaun. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu itulah Muhammad, orang yang putus. Ya, ayat sesungguhnya ini surat Al-Kautsar itu, Masya Allah, pendek tapi isinya penuh berbobot dalam kehidupan ini. Ya, suratnya lo pendek, siapa sih tidak hafal ya kan? Masya Allah. Ini kalau diteruskan kita itu sudah berapa kali penafsirannya itu ya kan? Panjang, 3 kali. Bahkan tersisa masih terakhir ini pelajaran yang kita ambil, nomor yang ketiga itu ngono, Masya Allah. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Nih, membenci Nabi itu dianggap tidak beriman, Pak. Ya.
Bagi orang kafir jelas, tapi bagi orang Islam kok sih benci kadang-kadang ya. Benci yang dibawa oleh Rasulullah itu munafik namanya. Itu munafik. Li'annahum lam yu'minu bi risalatil haq wa lam ya'malu min ajlil haq, dan tidak melaksanakan dari yang hak itu. Ya, wal khairil muhdah lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak melaksanakan kebenaran yang benar-benar, yang hak, juga tidak melaksanakan kebaikan yang inti, penting karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hada wa qad dzakara Raji rahimahullah anna hadhihi surah kat tatimmati lima qablaha minas suwar. Inilah kata Fakhrul Raji, juga mufassir yang ulung, mengatakan inilah surat yang juga ditutup, disempurnakan, diakhiri seperti surat-surat yang lain. Inna syani'aka huwal abtar. Tutupan ini mengakhiri pada ayat atau surat Al-Kautsar yang pendek. Kita menuju ke atas, ke Maun ya, ke Maun. Hadirin para jamaah, tapi di sini masih dituturkan ada penafsiran yang lain, yaitu berkenaan dengan ayat yang kedua ya. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Itu biasa terjemahannya ya, terjemahan yang umum gitu ya. Tapi dalam tafsir ternyata ada muncul penafsiran yang lain. Itu diterangkan kepada kita. Makanya ya surat pendek tapi sampai 4 kali pengajian berarti. Waduh. Ya. Waruya an aliyin radhiyallahu anhu fima kharrajahu ad-Daruqutni fi qoulihi ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Dalam satu riwayat itu dari sahabat Ali, yang riwayat itu dikeluarkan oleh hadis ad-Daruqutni, makna fasholli li rabbika wanhar itu adalah wada'ul yamin ala shimali fi shalah. Oh, beda sendiri kan? Ini tidak seperti kebanyakan penafsiran yang mengartikan wanhar itu adalah berkorbanlah. Wanhar itu naharo yanharu, itu kalau kita buka kamus ternyata tidak hanya menyembelih atau berkorban, tapi wanhar itu meletakkan tangan di atas dada mana. Oh, atau di hadapan dada. Ini di permukaan kita ini anhar juga ngono maknanya. Dari kata naharo yanhar. Ini sesuai dengan bahasanya itu sendiri. Ya. Sehingga memunculkan ini mufassir yang lain, seperti hadis diriwayatkan oleh dari sahabat Ali oleh ad-Daruqutni, bahwa makna fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan letakkan tangan kananmu di atas kirimu di dalam salat itu. Sehingga Allah Akbar ngene. Iki wanhar iki ngono. Oh, ngene kon ya. Jadi hubungannya sampai perintah salat itu kan. Fasholli li rabbika ngono wanhar. Oh, ini ya kedalaman sampai ngono. Kedalaman menguak tentang berbagai tafsir misalnya. Itu ada makna seperti itu. Hubungannya dengan salat tadi. Sehingga apa yang disebut wanhar itu? Wada'ul yamini ala shimali fi shalah. Meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri. Jadi ngene iku syariat. Tuntunan ini. Apa wong Islam nek salat aja ngono kon yo. Ayo ya. Jangan dihina Allah ya karim. Qad ikhtalafal malikiyatu fi hadhil hay'a. Dan ini yang membedakan ulama-ulama di kalangan Maliki di dalam mewujudkan pola sholat dengan tangan yang begini. Sangat beda dengan pendapat Maliki. Kalau Maliki kenapa Pak? Nggak pakai ngene, dilepas. Nanti disebut ini ya. Yo ngono. Wasahihu kama qala al-Qurtubi, yang benar seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu punya tafsir 20 jilid Pak. Ya.
Kalau ini 17 jilid. Ya. 17 ini. Al-Qurtubi itu tafsirnya 20 jilid. Saya pernah cerita, itu saya beli tahun 80-an dulu. Tak tumpakno sepeda itu gak kuat, Pak. Kayak ngeronjot ngono, Mas. Enggak ada sepeda motor ya zaman itu. Saya awal-awal kuliah ya, 80-an. Itu saya mahasiswa awal-awal wis tuku buku ngene iki diseneni aku piye. Sampai sekarang ada di rumah kitabnya itu ya. 20 jilid ngene, Pak. Qurtubi itu. Qurtubi itu ternyata paham pendapatnya, madhabnya Maliki. Qurtubi itu. Dia ahli tafsir, Pak. Dan juga ahli sejarah, ahli fikih. Ya. Ternyata madhabnya madhab Maliki. Maka jarang tafsir Qurtubi itu dibedah di Indonesia, jarang. Saya tahu setelah membahas tentang fikih 4 madhab itu, termasuk ini, sehingga cupliannya itu ternyata Qurtubi itu madhabnya Maliki, bukan Syafi'i. Kalau ini Syekh Wahbah Juhaili madhabnya Syafi'i, tapi dia realistis karena ilmuwan ulama menyampaikan semuanya, Pak, ditunjuk dak dengan dalil, ya, nggak a priori. Karena seorang berilmu nggak boleh kan, walaupun dia bermadhabnya. Bukhari itu madhab Syafi'i, Imam Bukhari itu penulis hadis yang sahih, muridnya Hambali. Hambali sendiri madhab Hambali, Ahmad bin Hambal itu gurunya Bukhari. Hadirin yang dimuliakan Allah, baik, coba ini ya, apa katanya? Itu dituturkan was-sahih, yang sahih kama qala al-Qurtubi, seperti yang diungkapkan oleh Qurtubi, annal musalliya, boleh iki ya, boleh. Karena ini simpulan dari surat Al-Kautsar yang terakhir, yang kemarin nggak sempat saya sampaikan karena ini jangan al-ma'un ya, makanya yang ini kalau ngaji butuh waktu kan, Masya Allah. Kadang-kadang satu episode dalam satu bahasan, dalam satu itu membutuhkan waktu yang sekian Masya Allah. Bagaimana katanya Al-Qurtubi? Qala al-Malik, ini dituturkan kepada kita, annal musalliya yaf'alu dzalika fil fardhi wan nafilah. Menurutnya Al-Qurtubi itu, walaupun dia bermadhab Maliki, dia mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang sholat melakukan seperti itu fil faridoti wan nafilah, di dalam melaksanakan sholat yang fardu maupun yang sunnah. Li'annahu sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya telah dikuatkan alasan dalilnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Ini kefekih, ini namanya fiqhul ayat ya, awil ahkam. Mesti akhir dari tafsir yang disampaikan seperti Al-Munir ini, itu mesti nanti ada apa saya yang dapat diambil untuk fikih kehidupannya ayat itu, dan hukum-hukum apa. Seperti ini memunculkan juga kepada kita bahwa ini sampai mengetengahkan tentang makna wanhar. Ternyata wanhar itu tidak hanya bermakna dan sembelihlah, berkorbanlah ya, tapi bermakna letakkan tangan kananmu di atas tangan kiri. Saya lihat di kamus, iya, nahar itu maknanya bukan menyembelih. Tidak hanya ya, bukan itu ya, tidak hanya bermakna menyembelih, berkorban. Ternyata makanya di sini diberi makna yang seperti ini. Seperti aula mastumun nisa yang lalu ya, kalau mengangkat tentang batal-batal wudu ya, munculkan perbedaan pandangan. Ayat Qur'annya aula mastumun nisa, saling menyentuh, bersentuhan pada perempuan. Apa itu? Itu kan memunculkan apa makna la masayulamisu. Pertama dibidik dari bahasa, karena Quran bahasa Arab memang. Maka dikembalikan kepada apa bahasanya itu ikut dulu.
untuk memahaminya di antaranya. Baik, terus apa ini katanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menguatkan bahwa yang benar tangan di atas kiri itu memang dilakukan pada sholat fardu maupun sholat sunnah, kata Al-Qurtubi, karena dikuatkan oleh perilaku atau dasar yang dilakukan oleh Rasulullah. Anna Rasulullah sallam wada'a yadahu yumna alal yusra. Nabi itu meletakkan tangan yang kanan di atas yang kiri. Min hadis Wa'il bin Hujr wa ghairi, itu bersumber dari hadis sahabat Wa'il bin Hujr dan lainnya. Wa bihi qala Malikun, dengan ini pula Imam Malik yang kemudian melebur dari jadi madhab Maliki itu ya. Imam Malik qala Malikun wa Ahmadu wa Ishaqun wa Syafi'i wa ashabur ra'yi. Dan ini juga yang disampaikan oleh beberapa imam madhab. Wastahabba jama'atun irsadul yad, dan sajane Imam Malik yang ini Pak ya, Imam Maliknya. Jadi Imam Malik, Ahmad, Ishaq, Syafi'i, ashabur ra'yi, juga orang-orang yang ahli ra'yu ya, itu ya ngene. Tapi wastahabba jama'atun irsalil yad, dianjurkan sejumlah kelompok termasuk dari kalangan madhab Maliki irsalul yad, bahwa tidak gini sholat itu tapi melepas tangan. Irsalul yad, yursilul yadai, dilepaskan dua tangannya, nggak pakai sedekap. Nah, ini mayoritas jadi madhab dari madhab Maliki. Sunai ngono malahan. Wal mudi'ul ladzi tudha'u 'alal yad mukhtalifun fi, karena itu meletakkan, orang yang meletakkan tangannya ya, itu bagaimana meletakkan tangannya itu sendiri, itu terjadi perbedaan. Mari ngene mau terus disake pinggir ndi, itu juga terjadi perbedaan. Faruya an Ali bin Abi Thalib annahu wadu'ahuma ala sadri, diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib ya, bahwa sesungguhnya dia Ali itu meletakkan kedua tangannya ala sadri, di atas dada. Nah ini dada. Makanya kalau saya ngene wong salat yo ini. Wa qala Sa'id bin Jubair wa Ahmad bin Hambal fauqa surra. Tapi Sa'id bin Jubair dan Ahmad bin Hambal, sehingga muncul madhab Hambali, itu fauqa surra, di atas pusar. Udel iki dukure ngene. Ya, di bawah dada, di atas pusar. Di bawah dada, bukan di ngene, tapi ini ngene, rodok mudun. Nah, ini perbedaan. Waqala, dan dia mengatakan la ba'sa in kana tahta surra, dan juga tidak apa-apa jika tangannya ini diletakkan di bawah pusar. Di atas pusar ya oleh, di bawah pusar ya oleh. Ini Hambali mengatakan. Wa amma raf'ul yadaini fit takbir indal iftitahir ruku' war raf'i minar ruku' was sujud fa mukhtalifun fihi aidan. Adapun mengangkat dua tangan ketika takbir, ngene ngangkat tangan, baik takbir pertama maupun takbir dari ruku', sujud dan seterusnya, itu pun juga terjadi perbedaan. Nah, ini kajiannya fikih ya. Ini kata-kata wan hari dulu Pak ya, bahasa wan hari. Ini mengakhiri dalam penafsiran surat Al-Kautsar. Ini sampai nukono rek. Terus itu pun terjadi perbedaan ngangkat tangannya ini. Wasawabu ma fis sahihaini, tapi yang benar di dalam dua riwayat sahih min hadis Ibnu Umar, dari hadis dari Ibnu Umar, qol menerangkan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah rafa'a yadayhi. Ini hadis yang sahih ya, Bukhari dan Muslim. Katanya Ibnu Umar, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari salat, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat dua tangannya, hatta takuna hatwa mankibai,
sampai kedua tangannya itu disetentang dua pundaknya. Tsumma yukabbiru, baru kemudian dia mengucapkan takbir. Wa kana yaf'alu dzalika hinna yukabbilu riruku, dan itu dilakukan oleh Nabi ketika juga takbir ruku. Wa yaf'al dzalika hinna yaf'u ra'sahu minar ruku, dan itu juga dilakukan ketika bangun mengangkat kepalanya dari ruku dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Berarti ngene ya. Takbir. Nanti ruku yang ngene. Ya. Bangun dari ruku sami Allah yang ngene. Ini yang didasarkan oleh dua hadis sahih Bukhari dan Muslim. Para jamaah, baik sampai di sini untuk mengakhiri pembahasan surat Al-Kautsar menuju surat Al-Maun. Kemarin sudah dibocori bahwa apa yang merupakan imbangan ya, ngimbangi antara surat Al-Maun dan surat Al-Kautsar, yaitu diantaranya adalah surat Al-Kautsar itu menunjuk sifat kemurahan, sifat dermawan. Itulah sifat dermawannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti berbeda dengan sifat bakhilnya para munafik dan orang kafir. Ya, itu ngimbangannya goni Al-Maun. Terus di dalam surat Kautsar itu Allah Subhanahu wa taala mensifatkan sifatnya Nabi di dalam melaksanakan ibadah sholat. Ya apa? Ikhlas. Sedangkan di dalam surat Al-Maun imbangan ini sebagai perbandingan, Allah menunjukkan sifat sholatnya orang munafik itu riya, ya, tidak ada keikhlasan kalau ibadah. Itu bahkan tidak hanya ibadah sholat saja, ibadah-ibadah yang lain itu sifat munafik itu riya. Tidak seperti dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Allah ngajari atau menyampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, dan untuk kita umatnya ini, kalau sholat untuk Allah loh ya, ikhlas. Termasuk menyembelih, berkorban, infak, sodako, sing ikhlas. Sedangkan nanti yang kita angkat di dalam surat Al-Maun itu orang yang tidak percaya kepada balasan akhirat. Itu disebut yukadzibuna biddin. Orang yang mendustakan ad-din itu biasa kita dengar mendustakan agama ya. Padahal maknanya ad-din itu tidak hanya agama maknanya. Tapi ad-din itu juga maknanya hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Kan itu. Di surat Al-Fatihah itu kan. Allah itu yang memiliki menguasai hari pembalasan. Ad-din kan. Maliki yaumiddin. Yaum hari, ad-din pembalasan. Maka di dalam surat Al-Maun, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Makna yang pertama, tapi makna yang lain, tahukah kamu orang yang gak percaya dengan hari pembalasan? Itu tahukah kamu orang yang mendustakan pembalasan Allah nanti? Yukadzibu biddin itu. Ono wong iki urip gak yakin mek ganjaran, Pak. Balasane Allah, pahala juga gak percaya. Nek Allah kok ngekei pahala ganjaran. Siapa itu? Pertama orang kafir. Yang kedua orang munafik, wong Islam tapi gak percaya. Nek ngekei bukoi ganjarannya akeh gak percaya kadang-kadang. Iku kan hadis sing nyetir. Nek poso iki engko iki lho balasan gak percaya. Wong kafir jelas, wong munafik kadang ya ngono. Itu sebabnya akhirnya kalau menjalankan agama itu pura-pura riya, tidak bersih karena Allah, itu munafik ya. Nah, ini nih satu bandingan antara surat Maun dan surat Al-Kautsar. Al-Maun yang akan kita bahas ya. Di Al-Kautsar itu Allah ngajarkan kepada Rasul dan umatnya ini
supaya ibadah itu li rabbika, untuk Tuhanmu, ikhlas. Sedangkan gone al-maun itu ibadahnya apa? Allah ketam ini disebut fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Riya. Ya. Riya, enggak ikhlas. Ini yang akan kita bahas nantinya dalam surat Al-Ma'un. Jadi kemudian sekaligus menjadikan apa? Buat kita tidak hanya ibadah sholatnya yang harus ikhlas semata untuk Allah. Jangan seperti surat Al-Ma'un itu riya dan lain sebagainya. Ini jadi imbangan ya antara surat Al-Ma'un dan surat Al-Kautsar. Bahkan isyarat ya, bisyaratul Rasul sallallahu alaihi wasallam binasri ala a'da'i. Berita gembira buat Rasulullah SAW akan mendapatkan pertolongan dari Allah ala a'daihi, terhadap musuh-musuhnya, wa yujzihim wa idlalihim wa hiqarihim, dan juga Allah akan membalas penghinaan kepada musuh-musuh Allah ya, musuh Nabi, musuh ajarannya itu dengan kehinaan, kerendahan, dan ini bukti bahwa betul-betul akan ditampakkan kehinaannya itu ya, bisa babi inqitohim, disebabkan putusnya mereka an kulli khairin fid dunya wal akhirah, dari kebaikan dunia dan akhirat. Orang yang mencela, mencaci Nabi dan ajaran-ajarannya. Nah, itu di Al-Ma'unnya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini orang yang gak percaya dengan balasan. Kalaulah mengejarkan amalan itu cuma semata-mata ingin dilihat orang dan didengar, maka dicap oleh Allah fawailul, yo celaka ya, masa imbangannya padha yo, fawail, kecelakaan. Bahkan itu termasuk orang yang yukadzibu biddin, mendustakan pada agama dan balasan di akhirat nanti. Para jamaah baik, kita sekarang ini ya menemukan inti dari dua surat. Kita sudah menafsiri sampai sekian kali dunia tadi ya, Al-Kautsar, sampai 3 kali pengajian lebih ya. Nah, sekarang ini kita ke Al-Ma'un, surat Al-Ma'un. Para jamaah yang dimuliakan Allah, surat Al-Ma'un ini surat Makkiyah. Pada umumnya disebut surat Makkiyah, tapi ada juga yang mengatakan itu Makkiyatuha au Madaniyatuha. Surat Makkiyah, periodisasinya turun di Mekah atau turun di Medina, sama dengan Al-Kautsar ya. Al-Kautsar itu iya Mekah yang Medina. Ini ada beberapa surat yang dikatakan surat ini surat Makkiyah wa Madaniyah kan, termasuk ini surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini satu sisi ada yang menyebut itu surat Makkiyah, satu sisi ada yang menyebut Madaniyah. Akhirnya dibagi-bagi. Nah, bagaimana coba ini? Hadhihi suratu makkiyatun fi qaulil jumhur. Menurut pendapat jumhur mufassirin ya, mayoritas ulama-ulama ahli tafsir, surat Al-Ma'un ini tergolong surat Makkiyah. Ini wa madiyatun fi qaulihi Ibnu Abbas. Tapi menurut pendapatnya Ibnu Abbas, surat Al-Ma'un ini Madaniyah. Bahkan itu didukung oleh Qatadah. Bahkan ada yang mengatakan wa qala habatullah ilal mufassir dharir nuzila nisfuha bi Makkah fil As bin Wa'il wa nisfuha bil Madinah fi Abdullah bin Ubay bin Salul al-Munafiq. Ada lagi yang menyebutkan akhirnya diparuh. Separuh itu turun di Mekah berkaitan dengan orang yang namanya Asi bin Wa'il. Ini orang kafir ya di Mekah. Separuhnya wa nisfuha bil Madinah. Padahal ini surat ya pendek, Al-Ma'un dibagi 2.
separuhnya lagi itu turun di Madinah berkenaan dengan orang yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul al-Munafik, yaitu tokoh gembong munafik yang terbesar. Itu dituruni berkenaan dengan Al-Ma'un ini. Dituruni surat Al-Ma'un mengkritik tentang sifat-sifat kemunafikannya. Kalau Asi bin Wa'il itu sifat-sifat kekafirannya. Maka isinya Al-Ma'un itu menunjukkan iki wong sing kafir utawa wong munafik. Isine nggone Al-Ma'un iku mau apa? Gak percaya ambek agama, gak percaya karo balasan akhirat. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Ya ngono. Terus karena ndak percaya ambek balasan akhirat, fadzalika yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Itulah orang yang tidak mendorong, menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Memberi makan kepada orang yang lapar, koyo ngekek buko niki. Iki lapar kabeh ya kan? Ya. Iki termasuk surat Al-Ma'un. Masih wong Islam berarti munafik ngono kan. Nek wong kafir jelas, maka separuh kafir, separuh ngono. Oh, iki nduk gene ya. Ni padzalikal ladzi yad'u yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Kalau sholat seperti di surat Al-Ma'un, alladzina hum fi sholatihim sahun. Dalam sholatnya lalai. Ini an bukan fi. Nanti ditafsir dibahas itu. Apa bedanya an sholatihim dengan fi sholatihim? Kalau fi sholatihim itu lalai ketika sholat. Sholat ngene iki mikir, bukone iku esopo abang iku ngono. Iku wis eling bukone. Iki fi jenenge. Ngene iki muktakfar, dimaafkan, makfu. Sik ndak apa-apa ngene iku. Gak khusuk titik ndak apa-apa. Suwene pengajian iki rek ketelak. Mikire ku badokan pisan. Omane disiapno ngene. Ngene iki sik diampuni sian, ya. Tapi nek ngomong an itu berat. An sholatihim, an nek ngomong an dari bukan fi, ya. Nek fi sholatihim sih dimaafkan. Ini sampai dihukum wail, celaka, neraka wail. An sholatihim, an sholatihim itu di luar sholat ya, gak mikir sholat, mikir kerja, mikir donya, mikir rapat, sholat kari-kari. Iki an, masya Allah. Ini sholat engkau celaka. Ya, duduk khusyuk. Untung ayatnya muni an ngono ya. Lah ngene iki ya wong salat kan berarti wong Islam ya kan? Masyaallah. Sampai salat asar itu sampai sengenge ku kuning. Terlale-lalekan. Ini celaka. Ini wong munafik jenenge, wong Islam sing penggaweane ku ngene. Makanya ono loro kan ngene dua kelompok berkenaan dengan sebab turunnya surat Al-Ma'un. Wah, kita sudah habis waktunya. Para jamaah ya delok ngene rek masyaallah. Ini tafsir ya ini ya. Tafsir ini butuh waktu memang ya. Kita kadang-kadang kan kita menyisan nek nafsir itu sing luas bisa. Ojo ecek-ecek. Nek menyisan. Di apa yang kita dapati masyaallah. Hadirin para jamaah, kemudian tasmiyatuha, penamaannya ya, dinamakan surat Al-Ma'un. Ya, kenapa sumiyat suratul Ma'un? Li'anna Allah Ta'ala damma fi nihayatihal madiyatal ladina yamna'unal ma'un. Karena Allah mencelah di penghujungnya surat ini. Siapa yang dicela? Orang yang menahan, ya, nahan-nahan, gak suka melepas. Apa? Wa yamna'unal ma'un. Ma'un itu apa? Ma'un itu barang-barang yang sangat bermanfaat, berguna. Ini di penghujungnya Allah menyebut kata ma'un, maka ini dinamakan, dilabelkan pada surat Al-Ma'un. Kadang-kadang begini ya, menamai surat itu kadang-kadang awal dijadikan nama,
karena disebut di awal surat. Tapi ini kebetulan penamaannya ini mengambil penyebutan yang paling terakhir ya. Ini wa yamna'unal ma'un. Ya. Nek Kausar itu awal, inna a'toinakal kausar ya, awal. Ayat 1 itu Al-Kausar. Al-Baqarah itu sekitar 60 sekian itu kata Baqarah diulang-ulang ya, itu jadi nama surat Al-Baqarah. Tapi ono wong sing ngomong Al-Baqarah itu surat apa? Surat Alif Lam Mim. Karena awalnya Alif Lam Mim. Tapi nek kate dijenenge Alif Lam Mim, akeh sing Alif Lam Mim. Bingung akhirnya ya. Ali Imran ya Alif Lam Mim ngono. Ya. Maka akhirnya itu tergeser dijenengi Al-Baqarah. Nama-nama ya sebut. Seperti ini Al-Ma'un itu karena di penghujungnya Allah mencelah ya. Pada penghujung surat ini mencela orang-orang yang yamna'unal ma'un, menolak, menghalangi, merintangi barang-barang yang sangat digunakan, bermanfaat dalam kehidupan. Apa itu maknanya? Nanti ngene, Pak. Ono wong ku saking bakhile, disele barang sing anu gak oleh, Pak. Barang-barang sing digunakno setiap hari. Dene ono nyelit timbone kok gak iso, engko pecah. Yo, ngono iku orang yang bahil, Pak. Ini yang karena tidak percaya kepada balasan. Bahwa meminjamkan itu pahalanya besar. Dia tidak percaya mendustakan yukadibu biddin, ya, hari pembalasan. Sehingga males ngono iku. Maka ini Allah mencela di penghujungnya surat Al-Ma'un sampai dinamakan surat Al-Ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Ya, ini surat Al-Ma'un ya, penamaannya. Nih, hadirin yang dimuliakan Allah, seperti halnya sudah rek ngene 10 menit ya, kita buka pertanyaan. Nih diterus nonggo gak iso berdoa ya. Ini kita isi beberapa menit sebelum buka itu banyak munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas sik jauh iki sing surat Al-Ma'un belum ya ada. Saya membukanya tadi mengakhiri Al-Kautsar. Ada korelasi dengan surat Al-Ma'un. Baik para jemaah, kita buka pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Lima menit berhenti ya. 5 menit berhenti, 31 buka ngono kan. Maghrib. Kita sekarang masih kurang 10 menit. 5 menit saya beri kesempatan untuk soal jawab. Soal jawab bebas, silakan. Berkenaan dengan puasa, sholat, macam-macam silakan ya. Berkenaan dengan fikih, berkenaan dengan tafsir, dengan apa saja ya, akidah, tauhid. Silakan. Ini surat Kautsar itu sudah 4 kali pengajian, 3,5 ya, 3,5 pengajian. Itu dibahas malamnya, saya nggak teko ya nggak ero ya. Dibahas paginya subuh minggu, minggu keduanya malam ya. Kalau ini sudah 2 kali, ini nanti jalan mana ya Ustaz ya? Terakhir ya? Oh, hampir 5 kali. Masya Allah ya. Astagfirullahaladzim. Ambakno surat pendek kaya ngono ya. Allah ya Karim. Ngono. Maka saya katakan pendek suratnya, penuh isinya ya. Dalam kehidupan ini. Iku padha mbek wal asri iku. Wal asri itu 3 ayat. Inna atoina 3 ayat. Tapi isinya koyok mewakili sak Quran itu. Ya, surat pendek-pendek itu kadang ngono, Pak. Bobot di sini. Surat sak mono lho sampai 4 kali lebih pengajian yo. Berapa 5 kali ya? 6 kali. Oh Allah. Saya udah kerasa. Ya, kita buka pertanyaan, silakan. Ayo, takon. Silakan bertanya, ya. Enggak nggak dibuka pertanyaan nggak enak ya, silakan. Itu enaknya ngaji langsung.
ngaji nggonyo YouTube gak iso takon yo, ngene kan iso yo. Langsung set, ayo takono. Unek-unek takon. Ngaji sing berpahala yo ngene iki, Pak. Pahala gede ngene iki. Nek ngaji nggonyo YouTube gak keberkahan ilmunya beda nanti. Maka nek sekolah daring-daring itu, sekolah opo daring-daring. Areke delok nu. Gak bobot, Pak. Masih kuliah ya kan? Karena dirasakan 3 tahun daring arek sing kuliah kon niku kuliah opo rek. Oleh mundi ilmu iku ngono. Oh, ya, masyaallah. Gak natap mbek guru, Pak. Itu sebenarnya yang saya katakan tadi pagi yo, masyaallah. Imam Malik iku gak gelem diundang-undang nang gone istana kon gak gelem karena dia menghormati ilmu. Saya sampai mengatakan al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu ditekani. Teko nang gurune kon niku. Ojo ilmune sing teko. YouTube saiki teko ilmune nang gone awak dhewe yo. Yo masyaallah. Yo. Bahkan yo ini kaya ngene iki sing teko gurune teko. Yo, mestine sampean nang omahku kabeh ngono. Nek cara biyen ulama gak gelem diundang gak gelem. Saiki gak gelem ngene gak ono wong ngaji tambahan. Wong saiki ki apa? Sumur golek timba. Mestine timba goleki sumur ya kan. Endi sumure rek? Lah nimba banyu. Saiki sumure sing grejek timbae ngene-ngene ngalor ngidul. Oh. Sengklek. Nek sanu gak iso lah. Ini ulama dulu gak gelem masyaallah. Ngajeni ilmu. Makanya sing dadi ulama-ulama, Pak. Imam Syafi'i, madzhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu ngaji sik cilik mbek ngene-ngene iku dadi ulama gede. Banyak tokoh-tokoh muridé Malik iku dadi ulama gede-gede masyaallah. Barokah seje, Pak. Saiki ngaji nek YouTube. Kan apa-apa ya gawe dolenan ta, Pak. Iya. Itu yang tadi pagi subuh saya angkat tentang pentingnya nuntut ilmu. Masya Allah. Itu perbedaan sangat jauh antar dulu orang bertolabul ilmi dengan yang sekarang. Makanya kayak kuliah nih itu mungkin karena kondisi ya, mungkin ya darurat dianggap ngono. Tapi ya hasilnya kepada hasilnya juga. Arek itu loh nggak mentes-mentes sekolah. Di wisuda ya wisuda ngono oleh ijazah. Wisuda yang nduk omah. Ngene lho. Masa sekolah mbek ya Allah. Gak bisa beradab dengan gurunya. Gak iso mas ngene kan dianu ini. Soalnya gak natap langsung. Ya, ayo coba. Ya, sudah 5 menit. Nih, ditunggu pertanyaannya tidak muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Nas'aluka an taqbalana ibadatina. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salatana wa tilawatana wa ta'limana wa kulla ibadatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Ya Rabbana nas'aluka an tarfa'a dzikrana wa tad'a wizrana wa tusliha umurana wa tutahhira qulubana. Ya Rabbana tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.